Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas Tax Mentor guys, terkait dengan perlakuan pajak atas pengalihan tanah kepada pemerintah. Pertanyaan salah satu pemirsa Android Channel. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga telah like dan share guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Oke guys, inilah dia pertanyaannya. Pak Hasan Firdaus guys, dalam salah satu video di Android Channel itu menanyakan, sebenarnya menanyakan yang meminta lebih tepatnya, Pak Tax Mentor untuk aspek perpajakan PPh dan PPN pelepasan tanah kepada pemerintah bagi badan hukum PKP. Oke, jadi meminta untuk membahas ini ya guys, Pak Hasan Firdaus. Oke, sekarang sebelum kita lihat dasar hukum dan lain sebagainya ya, memang kalau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan biasa satu paket ya guys, bisa tanah aja, bisa tanah dan atau bisa tanah dan bangunan. Ada juga yang bangunan aja guys. Oke, tapi kita fokus ke pertanyaan Pak Hasan Firdaus ya. Pelepasan tanah atau pengalihan hak atas tanah guys, atau penjualan atau tukar menukar, intinya sih pokoknya pengalihan hak atas tanah dari badan hukum PKP kepada pemerintah. Nah, aspek pajaknya guys, seperti biasa kalau misalnya ada penjualan atau pengalihan hak atas tanah itu semuanya diurus notaris. Semuanya diurus notaris guys, dan atau pejabat pembuat tanah ya, PAT. Nah, dan di sini ada dua kewajiban pajak yang jalan bareng ya, seiring sejalan, dan itu sudah harus dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. Akta jual beli atau AJB tanah gitu ya guys ya. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau PPHTB. Nah, yang kedua itu adalah bea perolehan hak atas tanah atau bangunan ya, atau biasa disingkat BPHTB. Nah, kemudian guys, selanjutnya kita akan lihat apakah tanah terutama PPN, gitu ya, bagaimana aspek pajak pertambahan nilainya dipungut atau tidak. Oke, kita satu-satu bahas guys ya. Kita bahas satu-satu. Pertama dari sisi pajak penghasilannya dulu guys. Oke, dari PPh-nya dulu guys. PPh-TB tadi ya. Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Oke. Di peraturan pemerintah guys, karena ini sifatnya final ya. Jadi Undang-Undang PPh di pasal 4 ayat 2 memang dalam list di memori penjelasannya menyebutkan bahwa atas objek ini itu diatur lebih lanjut lewat peraturan pemerintah. Nah, di pasal 1 guys, atas penghasilan yang diterima diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, kalau kita lihat di sini penghasilan diterima diperoleh orang pribadi atau badan, berarti ini yang menjual guys. Kewajiban pajak ini ada di sisi yang menjual tanah atau yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan.
tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, secara umum begitu guys. Nah, kita lihat ke bawah guys sekarang. Oke, nah ini dia guys ya. Oh, ini PPJB. Nah, di sini guys, penghasilan dari penggunaan hak dan atau bangunan pada huruf A ini ya adalah penghasilan diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas bangunan tadi yang menjual ya guys melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain disepakati antara para pihak. Oke, kita ke bawah guys sekarang. Ya, pokoknya di sini ini adalah kewajiban dari pihak yang mengalihkan atau yang menjual guys. Oke, pasal 2 sekarang guys. Dari PP nomor 34 tahun 2016. Peraturan pemerintah. Oke. Di sini guys, di pasal 2 disebut di pasal 2 ayat 1 besarnya pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 huruf A yang tadi ya. Bukan yang AJB ya guys. Ya, ini guys, pengalihan hak tanah bangunan bukan yang PPJB guys. Yang bawah PPJB ya. Oke. Lanjut. Itu adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas bangunan. Di sini berarti selain. Oke, selain. Kalau yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas dan pengalihan hak atas bangunan, maka tarifnya PPHTB ya saya singkat aja ya, besarnya pajak penghasilan apa dari pengalihan hak atas bangunan itu adalah 1%. Ya, kalau usaha pokoknya melakukan pengalihan. Oke, yang ketiga, tarifnya adalah 0% atas pengalihan hak atas tanah dan pembangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, kalau kita baca ini guys, seolah ya, kalau mengalihkan tanah dan pembangunan kepada pemerintah itu tarifnya 0%. Cuman di sini biasa guys, kalau di peraturan pajak ya atau istilah hukum ya istilahnya ya, itu memang menggunakan kalimat majemuk bertingkat guys. Ya, pelajari lagi bahasa Indonesia guys ya. Jadi di sini subjek menerangkan objek dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita harus cek di sini guys. Kita harus cek di sini. Ini sebenarnya menujunya kemana? Ya, karena di sini ada kata-kata sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oke, kita lanjut lagi ke bawah guys. Sebelum kita bahas nanti yang lain. Oke, karena gini guys. Di pasal 2 ayat 2-nya disebutkan tentang nilai pengalihan hak. Yaitu adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak pada pemerintah. Oke, kita lihat lagi ke bawah guys, langsung ke pasal 4. Ya. Karena kita di sini penyerahannya atau pengalihan haknya kepada pemerintah. Nah, di sini disebut gini guys. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh pengalihan dari pengalihan hak atas tanah bangunan melalui jual beli tukar menukar sebagai maksud pada ayat 1 huruf A, pasal 1 ayat 1 huruf A kepada pemerintah dipungut ya PPh pajak penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyetor PPh yang telah dipungut ke bank atau pos persepsi sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar menukar dilaksanakan. Jadi sebelum bayar, ya sebelum melakukan pembayaran, maka di sini PPh-TB-nya wajib disetor oleh bendahara pemerintah atau pejabat. Itu ya. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar menukar. Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana disebut pada ayat 1 wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, di sini juga belum clear ya. Ya, karena kalau misalnya penafsiran saya guys, yang kata-kata di atas ini nih, yang di pasal 2 ya, 0% ini
ini tidak umum, maksudnya lebih merujuk kepada ini guys, untuk kepentingan umum. Nah, akhirnya guys, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261 pasal 4 yang tadi itu ada tambahannya guys. Ya, tambahannya begini. Dalam hal pengalihan dari pengalihan hak dan atas tanah dan pembangunan kepada pemerintah dikenai tarif 0%, nah ya, oke, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf A, bendahara pemerintah atau pejabat, sebagaimana dimaksud pada 1, tidak perlu mengisi SSP. Nah, kalau misalnya dikenai 0%, akhirnya clear guys di peraturan menterinya. Oke, peraturan Menteri Keuangan nomor 261 PMK-03 tahun 2016. Jadi guys, penyerahan kepada pemerintah yang bisa terutang pajak, ya entah 2,5% atau 1%, oke, bisa juga terutang pajak dengan tarif 0%. Kalau 0% sepanjang ini guys, oke, sepanjang apa itu adalah mendapat penugasan khusus ya dari pemerintah atau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kalau misalnya itu, maka 0%. Oke, sebelum kita lihat ke undang-undang ini guys, ya undang-undang mengatur mengenai pengadaan tanah dan pembangunan untuk kepentingan umum, kita lihat dulu sekarang. Apakah pemerintah mempunyai kewajiban BPHTB? BPHTB itu berarti perolehan hak atas tanah atau bangunan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan pemerintah nih guys, yang jual kan kenapa BPHTB? Karena dia dapat penghasilan guys. Kenapa dipotong pajak? Yang dipotong tadi kata-katanya ya. Kalau ke pemerintah kan tadi dipungut. Jadi katakan bendahara pemerintah kalau pemerintah. Nah, kalau ternyata uh, itu adalah kepada umum dipotong, kalau kepada pemerintah dipungut. Nah, kalau misalnya umum, pembeli itu kan pasti balik nama. Tanahnya yang dibeli tadi kan dibalik nama, maka kena BPH TB. Nah, sekarang kalau ke pemerintah gimana? Nah, gini guys, kita lihat dulu ya, bahwa objek perolehan hak atas bangunan itu adalah meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan lain sebagainya. Ya, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan berarti yang beli, guys. Pemindahan hak karena jual beli dan sebagainya. Oke, hak di sini bisa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya, hak guna usaha juga dan lain sebagainya. Nah, objek pajak yang tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, oke, dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Nah, ada lagi tuh guys, ya, pembangunan untuk kepentingan umum. Kalau yang di sini kata-katanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ininya sama, oke. Tapi kalau di BPHTB bukan cuma untuk kepentingan umum, tapi di sini juga untuk penyelenggaraan pemerintahan, oke. Berarti bisa disimpulkan guys, karena di dua gitu ya ngomongnya ya, BPHTB yang tadi pemerintah tidak punya memang dikecualikan sebagai objek BPHTB guys, ya, oke. Nah sekarang PPHTB-nya gimana? Berarti di sini ada dua, oke. Tarif ini 2,5 atau 1%, 2,5% atau 1%, ya, oke. Dan 0% bila mengatur itu merupakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, yang huruf C ini guys, bukan cuma pemerintah loh, BUMN juga, BUMD juga guys, ya, BUMN, BUMD. Nah, oke, sekarang kita lihat guys, undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Oke. Di undang-undang ini guys disebut pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan umum bagi kepentingan hukum pihak yang berhak. Oke. Di sini pengadaan tanah gitu ya, itu bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terselenggaranya kepentingan umum. Oke. Pemerintah menjamin sesuai pendanaan untuk kepentingan umum. Oke. Kita sekarang ke bawah dulu guys. Ya. Oke, di sini pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Karena ini lumayan ramai ya guys. Kita infrastruktur dan lain sebagainya ya. Masalah bisa jembatan, tanahnya diminta untuk akses jembatan tadi gitu ya. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Oke, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Dan ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional atau daerah, rencana strategis, dan rencana kerja setiap instansi memerlukan tanah. Oke, ke bawah lagi guys. Oke, maka di sini, ini kalau untuk lebih detail lagi silakan ya guys, download peraturannya guys. Nah, di sini dia guys, penyelenggaraan pengadaan tanah. Nah, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan pembangunan pengaliran lainnya, pelabuhan, bandar udara dan terminal, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, tempat pembuangan dan pengolahan sampah, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah, fasilitas keselamatan umum, tempat pemakanan umum pemerintah, pemerintah daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik, cagar alam, dan cagar budaya. Oke. Kemudian juga kantor pemerintah atau pemerintahan daerah atau desa, penataan pemukiman kumuh perkotaan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa, prasarana pendidikan, atau sekolah pemerintah atau pemerintah daerah, prasarana olahraga pemerintah atau pemerintah daerah, dan pasar umum dan lapangan parkir umum. Nah, oke. Dan yang paling penting di sini guys, pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam hal instansi memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah BUMN, BUMD, jadi adalah BUMN, tanahnya menjadi milik BUMN. Ya. Nah, gitu guys. Jadi kalau melihat kata-kata ini guys, ya, pengalihan tanah untuk kepentingan umum tarifnya 0% ini bukan hanya kepada pemerintah tapi juga kepada BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Tapi di luar ini guys, ya, maka bisa terjadi terutang ini 2,5%, ya, selain yang mengalihkan hak usaha pokoknya, selain yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas bangunan atau 1%. Jadi memang bisa jadi ada dua guys, 0%, 2,5 atau 1%. Saya katakan Pak Bapak itu kan pertanyaannya enggak ini ya, enggak apa Pak Hasan Firdaus ini tidak detail menanyanya ya. Ini arahnya kemana gitu kan. Tapi ya udah kita bahas aja semuanya. Oke, itu PPh-nya ya. Bisa ini tergantung di sini karena kalau tarif 0%, PMK 261 bilang tadi apa? Tidak perlu mengisi surat setoran pajak. Tapi kalau ternyata bukan untuk pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum guys, maka bisa jadi terutang PPHTB, bukan 0% gitu ya. Oke, itu PPHTB-nya. Oke guys, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, kita harus melihat apakah tanah itu BKP atau bukan. Karena kalau kita lihat dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang PPN, ya ada persyaratan ya bahwa barang apa terjadi penyerahan, terdapat penyerahan oleh pengusaha di dalam daerah pabean, gitu kan ya. Terjadi penyerahan itu adalah barang kena pajak, dilakukan dalam daerah pabean dan dilakukan dalam daerah pabean. Keempatnya itu harus terpenuhi guys. Dan ya ke PKP. Tadi Pak Hasan Firdaus sudah bilang bahwa badan hukumnya di sini atau perusahaan atau PT di sini adalah PKP, pengusaha kena pajak. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Kalau penyerahan jelas ya, karena kan pengalihan hak guys. Itu kan bagian dari definisi dari penyerahan di Undang-Undang PPN. Pasal 1A ya guys ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Tanah itu apakah BKP atau bukan? Nah, di PPN guys sekali lagi menganut yang namanya prinsip negatif list. Bila tidak disebut dalam undang-undang sebagai bukan BKP,
maka jadinya BKP gitu ya. Jadinya barang kena pajak. Nah, di pasal 4 ayat 2 guys, Undang-Undang PPN hanya disebut begini untuk jenis barang yang tidak dikenai PPN. Ya, adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Oke, barang hasil tambang, hasil pertambangan atau hasil penguburan diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan minuman disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan minuman diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan uang mas batangan dan surat berharga. Nah, di sini tanah ya ada guys. Oke, di sini tanah bukan barang tambang, tanah kan gitu ya, bidang tanah guys di sini. Nah, jadi untuk dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tanah itu adalah barang kena pajak, terutama PPN. Iya guys. Nah, bedanya di sini, tadi kan yang beli itu adalah pemerintah. Oke, kalau yang beli pemerintah, kita harus lihat ketentuan khusus, ya ketentuan di Undang-Undang PPN juga guys. Karena di sini pihak yang beli itu adalah pemerintah. Maka ada ketentuan di pasal 16A guys, Undang-Undang PPN. Oke. Nah, di pasal 16A guys, Undang-Undang PPN disebut bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kepada kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut pajak pertambahan nilai. Tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak oleh pemungut pajak pertambahan nilai diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kalau kita lihat tadi guys di PP nomor 34 tahun 2016 itu kan bisa 3 ya. Oke. Bisa 3 di sini guys. Bisa pemerintah, bisa BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, bisa BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Nah, oke. Tadi kalau kita kembali lagi guys ke Undang-Undang PPN ya, pasal 16A, pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Artinya kalau transaksi kepada WAPU ya guys, badan pemerintah di sini, badan pemungut, maka di sini PPN dipungut oleh para WAPU tadi. Nah, baik lagi ke pasal 34, PP 34 tahun 2016, WAPU di sini bisa 3 ya. Oke, bisa 2 lah. Kita lihat BUMD masuk atau enggak. Oke. Pertama pemerintah, dari pendahuluan pemerintah sebagai wajib pungut, lalu BUMN sebagai wajib pungut ya, yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Oke, kita lihat dulu guys yang kepada pendahuluan pemerintah. Nah, ini ya, tata caranya begini guys, bahwa pemungutan PPN dilakukan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan atau belanja negara. Oke, sebagai pemungut di sini pemungut PPN melakukan pembayaran pencairan BKP kepada PKP rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan. Wajib pemungut mencoba melakukan PPN yang terutang. Bendahara pemerintah yang melakukan pembayaran melalui kantor pembayaran dan kas negara wajib melakukan PPN yang terutang oleh PKP yang telah dipungut oleh kantor pembendaharaan yang terhubung oleh kantor pembendaharaan kas negara dimaksud. Oke. Dan lain sebagainya guys. Nah, di sini tidak dipungut bila ini semua ya guys. Ya, ini pengecualiannya guys. Nah, ini dia. Oke. PPN tidak dipungut dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah. Oke guys. Ya. Jadi lihat dulu. Ini pembebasan tanah bilangnya apakah setara dengan pengalihan hak atas tanah atau tidak. Karena kalau pembebasan tanah ini ujung-ujungnya memang mirip-mirip seperti yang ini guys. Ya, mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 0%. Jadi memang jadinya ada 2 guys. Ya, untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau di luar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kalau ternyata pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berarti selain PPHTB-nya 0%, PPN-nya yang tidak dipungut oleh si WAPU, ya tidak dipungut oleh si WAPU loh guys, pembayaran untuk pembebasan tanah. Nah, kalau tidak dipungut oleh si WAPU, apakah PPN-nya tidak terutang? Jangan lupa guys, kalau di sini pengecualian ada kata-kata pembayaran untuk pembebasan tanah artinya untuk kepentingan umum lagi ya.
maka PPN bukan tidak terhutang, kembali ke mekanisme normal berarti. Berarti yang mengut PPN bukan si WAPU, tapi siapa? Pihak yang melakukan penyerahan, guys. Oke, tapi di sini kata-katanya pembebasan tanah loh ya. Jadi kalau misalnya di luar kata-kata ini, guys, ya, mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ya, berarti balik lagi ke si WAPU sih mestinya. Karena di sini untuk pembebasan tanah, ya, kecuali kalau kata-katanya di sini pembayaran untuk pengalihan hak asal bangunan, berarti semuanya dong, ya, semuanya dikecualikan dari pemungutan oleh bendaharawan pemerintah. Oke, satu itu kalau bendaharawan pemerintah. Ya, catatan ini ya guys. Oke, sekali lagi di sini kata-katanya pembebasan tanah berarti mirip-mirip seperti PP 34 tahun 2016, ya. Arahnya ke pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oke, itu untuk bendaharawan. Sekarang gimana kalau BUMN mendapat penugasan khusus dari pemerintah? Nah, di sini guys, PMK nomor 85, tadi KMK nomor 563 ya guys. KMK 563 03 2003. Oke, sekarang BUMN, PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 85, PMK titik 03 tahun 2012. Nah, di sini ini penunjukan BUMN sebagai WAPU. Oke, ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oke, pemungut sebagai pemungut PPN. Oke, PPN, PPNBM, PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan kepada BUMN dipungut diserta dilaporkan oleh BUMN. Rekanan merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Oke, standar ini guys ya, sama. Sekarang kita lihat pengecualian guys. Oke. PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh BUMN sebagai WAPU dalam hal, ada nggak di sini? Kemarin jumlahnya paling sedikit. Oke, jumlahnya 10 juta, pembayaran penyerahan BKP JKP, fasilitas pengangkutan udara, bahan bakar migas dan sebagainya. Nggak ada ya guys. Jadi kalau misalnya si BUMN mendapat penugasan khusus, maka si BUMN tadi wajib memungut PPN sebagai WAPU. Oh, beda-beda guys memang guys. Ya, oke. Sekarang itu. Nah, sekarang ada lagi satu lagi guys. PMK nomor 37 tahun 2015. Badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, melapor PPN. Tadi kan BUMN ya. Oke, kita sudah bahas dua tadi, bendaharawan pemerintah dan BUMN. Nah, ini sekarang badan tertentu guys. Oke. Yang di sini yang ditunjuk sebagai WAPU juga. Badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Badan usaha tertentu di sini meliputi BUMN milik negara yang melakukan restrukturisasi oleh pemerintah, ya. Dan setelah berlakunya peraturan menteri ini dan tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya yang bergerak di bidang pupuk di sini disurvei oleh pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Kimia Gresik, Pupuk Kujang, Pupuk Kaltim dan Pupuk Iskandar Muda. Ini kan jadi PT Pupuk Indonesia sekarang ini, ya, setelah restrukturisasi. Nah, atau anak-anak BUMN guys, ya, yaitu PT dia secara langsung oleh badan BUMN milik negara yaitu PT Telkom Selular, Indonesia Power, PJB, Pembangkitan Jawa Bali, Semen Padang, Semen Ponasa, Elnusa, Krakatau Wijaya Tamar, Jaya Sindo, Wijaya Karya Beton, Kimia Farma, Apotek, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau ternyata mereka ini guys, ternyata ditunjuk, ya, baik lagi ke sini ya, oke, ditunjuk mendapat penugasan khusus dari pemerintah, ya, berarti mereka juga atas transaksi-transaksi pengadaan tanah tadi juga mereka berfungsi sebagai WAPU. Tapi coba kita lihat, ada nggak pengecualian pembebasan tanah? Oh, nggak ada guys ya. Nggak ada ya. Ini seperti BUMN ini guys, seperti PMK 85. Oke. Nah, jadi guys, bisa disimpulkan ini aspek pajaknya jadinya memang berbeda-beda ya. Tergantung dulu kita taksasi masih apa dan untuk apa. Oke. Nah guys, melihat dari paparan peraturan-peraturan tadi guys, ini memang menarik ya. Pertanyaan Pak Hasan Firdaus ini menarik guys, menarik banget. Makanya beliau itu minta langsung di teks mentor ya. Aspek atas pengalihan hak tanah gitu ya, atau penjualan tanah kepada pemerintah. Oke, kita bisa simpulkan guys, di sini kepada pemerintah ini ada dua. Pertama, ya, untuk kepentingan umum tadi ya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ya, kita harus lihat di sini Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, ya.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum maksudnya apa aja. Oke. PPHTB-nya berarti ada yang kena tarif 0%, sepanjang itu adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oke, satu. Dua, bisa aja terutang PPHTB, entah 2,5% atau 1%. Ya, sepanjang itu adalah di luar dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutang PPHTB. BPHTB-nya gimana? Nah, BPHTB-nya tadi lebih lebih saklek ya, karena untuk tujuan pemerintahan, oke, bukan objek BPHTB, juga untuk apa tadi? Juga untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bukan objek BPHTB. Oke. Kemudian PPN-nya gimana? PPN-nya lihat dulu, apakah kepada pemerintah langsung, kepada bendaharawan berarti ya, atau kepada BUMN atau anak BUMN yang mendapat penugasan khusus. Oke, anak BUMN dan anak BUMN yang mendapat penugasan khusus. Kalau ternyata kepada mereka dan mereka ditunjuk sebagai WAPU, maka PPN-nya, bendaharawan dulu ya. Kalau bendaharawan yang dialihkan kepada pemerintah, dan itu adalah bendaharawan pemerintah gitu ya. Maka tadi berdasarkan KMK 363 ya, 563 sorry guys, berdasarkan KMK 563 tahun 2003 itu dikecualikan dari pemungutan oleh bendaharawan pemerintah. Artinya bukan tidak terutang PPN guys, berarti kembali ke mekanisme umum. Siapa yang memungut PPN? Ya berarti pihak yang menjual guys. Kan tadi PKP kata Pak Firdaus. Gitu ya, kata Pak Firdaus ya. Nah, kalau ternyata ini untuk kepentingan umum ya kepada BUMN atau anak BUMN yang ditunjuk sebagai WAPU PPN, maka WAPU PPN itulah yang memungut dengan catatan tadi ya, memang dapat ditunjuk ya, ditunjuk sekali lagi penugasan khusus guys dari pemerintah, oke, dari pemerintah, oke, itu PPN-nya. Alah, kalau ternyata ya balik lagi ini kan ke pemerintah ya. Kalau memang dalam hal BUMN ya, anak BUMN ini memang karena dia ditunjuk oleh pemerintah ya, makanya jadinya ke pemerintah juga pada akhirnya. Oke, nah sekarang gimana kalau kita kepada BUMD? Tanah jual ke BUMD untuk rumah sakit misalnya. Nah, BUMD ini kan tidak ditunjuk sebagai WAPU. Berarti kewajiban pemungutan PPN normal, guys. Siapa yang jual tanah harus mengungut PPN-nya. Oke, guys. Ya, jadi memang luar biasa ya. Ini saya hanya membuka sedikit aja, tabir karena Pak Hasan video juga nggak menjelaskan transaksi spesifiknya seperti apa. Jadi kita kupas aja semuanya, gitu ya. PPHTB-nya jangan lupa di sini lihat dulu untuk kepentingan umum atau bukan, pembangunan untuk kepentingan umum atau bukan. Kalau untuk pembangunan untuk kepentingan umum berarti tarifnya 0% PPHTB-nya. Ya, yang penyerahannya, pengalihannya dilakukan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Kalau ternyata bukan bagi pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, berarti bisa terutang PPH TB, oke, entah 2,5% atau 1%, ya. Oke, saya juga nggak tahu nih si badan usaha ini apakah usaha pokoknya melakukan pengalihan atau bukan usaha pokoknya melakukan pengalihan. Nah, untuk PPHTB yang tadi 2,5 dan 1% itu dipungut oleh si pemerintah, guys. Ya, silakan cek di PP nomor 34 juga KMK 261 tadi ya. Oke. Nah, kalau ternyata 0% kata KMK 261, maka di sini tidak perlu menyetorkan atau melaporkan SSP. Tapi kalau ternyata iya ada penyetoran, maka di sini balik lagi dipungut oleh pihak yang menerima pengalihan atau pemerintah. Oke, PPHTB-nya aja ada 2 tadi guys. Ya, balik lagi ya, untuk kepentingan umum bagi tujuan pembangunan atau bukan. Oke, BPHTB-nya guys itu dikecualikan dari objek BPHTB karena untuk pemerintahan gitu ya, untuk pemerintahan atau bagi pembangunan untuk kepentingan umum BPHTB-nya. PPN-nya yang tadi ya, PPN-nya ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau itu ke pemerintah berarti ke bendaharawan pemerintah, maka di sini dikecualikan dari objek WAPU kata KMK 563. Oke, berarti balik ke mekanisme normal. Kalau ternyata kepada BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, oke, mendapat penugasan khusus dari pemerintah, maka
atau anak BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, maka dipungut oleh si WAPU mereka itu. Tadi PMK nomor 85 dan PMK nomor 37, guys. Kepada BUMD, maka kembali ke mekanisme normal, karena BUMD kan tidak ditunjuk sebagai wajib pungut PPN. Oke, guys, luar biasa ini pertanyaan bahasan Firdaus ya, guys. Oke, demikian mungkin, guys, teks mentor kita kali ini. Nantikan teks mentor berikutnya yang disajikan dalam Android Channel, guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, ya, dan nantikan lagi video-video berikutnya, guys, untuk terkait teks mentor, unboxing teks dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah like dan share, guys. Dan sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Gratis, guys, tinggal klik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.